A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia, yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menguji siapa yang Dia kehendaki. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Penonton channel YouTube HRKU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah zaman yang serba cepat ini kita sering dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang mengguncang hati. Salah satunya adalah mungkin yang viral saat ini ketika muncul kabar tentang seorang tokoh agama yang tersandung kasus penyimpangan, bahkan dalam hal yang sangat sensitif seperti moral dan seksual. Nauzubillah, kita doakan semoga semoga berita ini kita tunggu saja, kita tidak bisa menghakimi ya. Tapi mungkin ada pelajaran yang akan kita ambil ya. Peristiwa seperti ini bukan hanya menghebohkan ya, tetapi juga menggoyahkan sebagian hati kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi skeptis dengan agama. Tidak sedikit yang mulai bertanya, bahkan muncul rasa skeptis. Kalau ulama saja bisa seperti itu, apakah agama ini masih bisa dipercaya seperti itu? Pertanyaan seperti ini memang terasa berat, tapi disinilah kita perlu meluruskan cara pandang dalam Islam ya. Dalam Islam, kebenaran tidak diukur dari siapa yang menyampaikan, tetapi dari apa yang disampaikan dan dari mana sumbernya. Agama ini tidak dibangun atas figur manusia, melainkan di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seorang tokoh yang tergelincir ya, itu adalah kesalahan individu, bukan cacat pada ajaran Islam itu sendiri. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam firman-Nya pada surah As-Saff ayat 2-3 bahwa sangat dibenci di sisi Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Sangat benci di sisi Allah orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengamalkannya. Ini yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan sudah diingatkan sejak awal. Artinya apa? Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang baru, melainkan bagian dari ujian yang sudah ada di sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu, yang perlu kita luruskan bukan hanya persepsi terhadap individu, tetapi juga fondasi keimanan kita. Jangan sampai kesalahan satu orang membuat kita meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Justru disinilah kita dituntut untuk lebih dewasa beragama, mampu membedakan antara ajaran yang suci dan manusia yang bisa saja tergelincir ya. Rasulullah SAW telah memberi peringatan tentang fenomena ini dalam hadis sahih riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau bersabda bahwa ada orang yang tampak melakukan amalan ahli surga di mata manusia, namun akhirnya menjadi penghuni neraka ya. Para ulama menjelaskan bahwa ini bisa terjadi karena rusaknya niat, adanya dosa tersembunyi atau karena akhir hidup yang buruk. Ini menjadikan pelajaran bahwa penilaian manusia seringkali hanya pada tampilan luar, sementara Allah mengetahui isi hatinya. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla juga menceritakan kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang yang diberi ilmu oleh Allah, namun ia tergelincir karena mengikuti hawa nafsunya. Allah mengibaratkannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, baik diusir ataupun tidak, tetap dalam keadaan yang sama. Ini di Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176. Ini adalah peringatan keras bahwa ilmu tanpa keikhlasan dan penjagaan diri bisa menjadi sebab kehancuran. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita tentang bahaya pemimpin yang menyesatkan. Dalam hadis riwayat Sunan Ad-Darimi, beliau mengkhawatirkan munculnya orang-orang yang berbicara atas nama agama tetapi justru menjerumuskan manusia. Maka fenomena hari ini sejatinya telah diperingatkan sejak lama agar kita tidak mudah goyah ketika melihatnya. Penonton channel YouTube HRKU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bagaimana seharusnya bersikap. Pertama,
Kita harus tetap berpegang pada kebenaran, bukan pada figur. Jangan gantungkan iman kita kepada manusia. Jika seseorang jatuh lalu iman kita ikut jatuh, berarti fondasi kita belum kuat. Yang kedua, kita tidak boleh menormalisasikan kesalahan. Dosa tetap dosa, meskipun dilakukan oleh orang yang berilmu dan dihormati. Ketiga, kita harus adil, tidak membela secara buta, tetapi juga tidak mencela tanpa ilmu. Keempat, jadikan ini sebagai bahan muhasabah, bahwa yang harus kita jaga bukan hanya penampilan di hadapan manusia, tetapi keikhlasan dan kebersihan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama besar telah mengingatkan hal ini sejak dulu. Malik ibnu Anas pernah berkata, setiap perkataan bisa diambil dan ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini, sambil menunjuk ke makam Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kebenaran mutlak hanya milik wahyu. Maksudnya dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sebagai penutup, jangan biarkan peristiwa seperti ini membuat kita jauh dari agama. Justru seharusnya ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjaga diri dan semakin memperbaiki niat. Karena yang paling penting bukan sekedar mengetahui kebenaran, tetapi mampu istiqomah di atasnya hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, menguatkan hati kita di atas iman dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.